Oke, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang teman-teman semua. Jam berapapun kamu nonton ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Zombie yang terletak di Afrika. Sejarah singkat kenapa kota ini bisa dikatakan kota atau negara zombie. Kota ini letaknya di Nairobi. Nairobi adalah ibu kota Kenya. Nairobi ini adalah salah satu kota terbesar yang ada di Afrika. Kota ini memiliki penduduk sekitar 3 juta jiwa. Negara ini adalah rumah bagi banyak spesies eksotik hewan dan berbagai macam satwa liar yang dilindungi. Serta kita sama-sama tahu Afrika itu negara yang maju. Wisata malam, hiburan malamnya itu benar-benar maju lah. Klub musik dipenuhi dengan pengunjung, padat dan nggak pernah sepi di sana karena memang dunia penuh dengan kebebasan gitu kan. Ada juga yang terkenal di Nairobi ini, museum terkenal. Mungkin teman-teman juga udah pernah tahu, yaitu Museum Karen Blixen. Kalau di Indonesia itu juga ada badak, dan di Nairobi ini juga ada badak hitam di Taman Nasional Nairobi. Dan dikenal juga dengan pusat kota yang kecil namun ramai, mewah, serta alat transportasinya mudah untuk dijangkau gitu. Itu di Nairobi. Tapi skip. Cukup sampai di situ pemahaman kita tentang Afrika atau ibu kota Kenya. Mungkin dari sebagian teman atau subscriber gua beberapa tahu tentang informasi dari Nairobi ini. Teman-teman di rumah udah pernah nonton film zombie. Yang kita tahu sama-sama bahwasannya zombie itu seram, menakutkan, dan liar, serta itu hanya ada di dongeng dan settingan. Film, komik, ya mungkin ya penuh dengan entertain lah. Itu nggak mungkin ada di dunia nyata. Tapi di Kenya, Afrika, tempatnya di Nairobi, itu bener-bener ada zombie real di kehidupan nyata. Kesehariannya itu ya bareng kita gitu, bareng masyarakat sana gitu loh. Zombie yang kayak gimana? Mari kita bahas. Teman-teman pernah ngeliat anak jalanan atau gelandangan atau preman yang menghirup lem sering kita temukan di sudut-sudut kota gitu kan, 1-2 orang. Tapi anehnya di Nairobi ini bukan segerombolan, sekelompok, segeng atau 1-2 orang, melainkan satu kampung di Nairobi ini semuanya hidup dengan genggaman lem. Ya sebutlah ngelem jamaah gitu lah, anjir. Ngelem jamaah, lu bayangin aja ngelem jamaah yang namanya udah jamaah itu pasti lebih dari 10 orang ya mungkin rame lah gitu. Nggak luput dari pandangan bagi siapapun teman-teman yang berkunjung ke Nairobi itu pasti menyaksikan masyarakat itu di pinggir jalan pegang lem, ngirup lem. Ya secara mereka di sana terbuka gitu, bebas nggak kayak di sini gitu. Di sini pasti pada ngumpet. Dan apakah pelaku tersebut hanya dalam golongan remaja ke dewasa atau cukup umur lah gitu kan? Anak-anak, remaja, dewasa, tua, itu semuanya ngelem sehari-harinya. Tanpa lem mereka nggak bisa hidup. Dan mirisnya lagi, ada ibu-ibu yang terdokumentasi lagi gendong bayinya, dia lagi ngisep lem, dan bahkan bayinya juga itu pasti dong. Nah, bayangin aja loh, bayi itu kita gendong di sini gitu kan. Kita menghisap lem dan kepala bayi di samping kita gitu. Itu pasti bayi nyium dong aroma-aroma apa yang kita lakukan, apa yang kita cium gitu. Pasti mau nggak mau dia juga kena dampaknya gitu kan. Meskipun memang lem itu nggak ditempelin ke mulut atau hidung si bayi. Analoginya, logika kita aja berbicara gitu kan. Apa yang lu lakuin pasti bayi itu merasakan meskipun dampaknya memang pelan-pelan gitu. Cuman logikanya aja, kalau kita kenyang dengan satu piring, bayi pasti kenyang dengan ya paling seperempat piring lah. Gitu juga lem. Kita ngisap lem satu botol, yang kita hisap benar-benar satu botol gitu. Tapi dia hanya mencium aromanya aja, itu pasti buat dia mabuk juga gitu kan. Miris banget gua ngelihatnya, mereka itu bener-bener kayak mabuk atau ngefly nggak pandang sikon. Dimanapun mereka berada ya pokoknya gua harus ngelem gitu. Ada yang mereka sampai gentayangan di pinggir jalan yang saya katakan tadi gitu. Ada yang sampai nggak bisa jalan lagi karena benar-benar sudah mabuk parah mungkin ya, sampai dia tidur di jalan itu, dan sampai dia tidur nggak bisa ngapa-ngapain lagi saking ngefly-nya, ditumpuk-tumpukan sampah gitu. Itu benar-benar buat gua, wah gila, ini benar-benar negara bebas banget. Kenapa sih warga di situ segitu barbarnya gitu? Dan nggak mungkin dong mereka melakukan hal ini tanpa sebab. Dan pasti gue tahu, gue yakin dari
masyarakat di Nairobi ini tahu kok dampaknya itu apa kalau kita bakal setiap jam, setiap menit, setiap detik itu kita menghisap lem itu. Dan gue juga yakin nggak semua 100% dari mereka itu ngelem. Kenapa gitu? Segitu barbarnya dan apa sih kenapa sebabnya gitu? Ternyata itu adalah kaum-kaum miskin yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Lantas kenapa mereka menggunakan lem mensiasati keadaan yang seperti ini? Karena nggak ada uang inilah buat makan aja susah gitu. Nah mereka ini mensiasatinya lah dengan cara menghisap lem tersebut. Karena dengan cara mereka menghisap lem tersebut dari seperkian menit lah mungkin ya, mereka bakal merasakan ngefly atau saraf di kepala ini tenang gitu, tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan kegaduhan dunia inilah gitu kan, tidak memikirkan apa yang harus mereka pikirkan. Yang mereka rasakan hanya ketenangan sesaat, lapar ini hilang, dahaga hilang, ya mentok-mentok ya tadi kayak pingsan, kemudian berjalan semau maunya, bertingkah apa adanya. Ya sejatinya orang mabuk lah gimana, gentayangan kemana-mana gitu kan. Cuma di Nairobi ini kenapa sampai dikatakan bahwasanya itu ibu kota zombie? Karena mereka benar-benar tidak tahu tempat di mana mereka melakukan hal tersebut. Artinya mereka melakukan hal tersebut di pinggir jalan, di tengah kota, di samping got, di tempat sampah gitu. Mereka benar-benar kayak, gue lagi mabuk nih, jalan mereka seperti biasa gitu. Cuman dalam keadaan mabuk, gimana rasanya? Otomatis kayak bener-bener kayak zombie berjalanan berkeliaran gitulah. Jadi dengan karena faktor ekonomi yang tadi atau kemiskinan yang sangat kronis tadi itulah masyarakat di sini tidak bisa memiliki pilihan untuk hidup, melainkan dengan menghisap lem itu karena diyakini benar-benar kayak kalau gue ngisap lem lapar gue hilang 2 jam nih, nanti 2 jam yang akan datang gue ngisap lem lagi biar laparnya hilang lagi gitu. Habis itu gue tidur pingsan, bangun dari situ gue ngelem lagi sampai benar-benar kayak maafnya ngomong banyak orang yang terlihat kayak orang-orang gila saking stresnya, saking sakaunya mereka gitu. Ya nggak tahu tempat, nggak ada adab lah intinya begitu. Auzubillah min zalik. Dan ada informasi yang lebih memikau lagi atau lebih mengagetkan lagi, lebih mengejutkan lagi gitu ya. Di sana juga ada dengan cara menghisap bahan bakar jet atau menghisap BBM lah. Kalau di sini mungkin teman-teman pernah merasakan atau nggak sengaja gitu, kita lagi ngisi bensin, kalau kita hirup itu bau bensin itu benar-benar kayak bikin kita pusing gitu kan. Nah, di sana bukan bensin BBM atau Pertalite yang kayak biasa kita temuin di Indonesia. Di sana itu bahan bakar pesawat jet turbo. Itu pasti lebih keras. Gimana cara mereka mendapatkan lem bagi anak-anak dan mendapatkan bahan bakar jet turbo tadi? Di sana itu bener-bener kayak dijual bebas gitu. Memang ada bandarnya gitu kan. Kayak lem di toko sol sepatu gitu. Kayak anak-anak itu ya udah ke sana cuman saya mau beli lem gitu. Sama mereka dikasih ada botol yang itu. Jadi nggak kayak satu kaleng gitu, enggak. Mereka kayak diecer lah mungkin ya. Jadi mereka ada botolnya sendiri kayak botol bekas lah, bekas minuman apa gitu. Sama tukang sol ini diisi lem sesuai dengan permintaan dia beli berapa gitu. Teman-teman agak asing dengar bahan bakar jet. Gimana cara makainya kalau yang bahan bakar jet bang gitu kan. Sama, cara pakainya pun itu sama-sama dihisap ya, sama-sama dihirup gitu. Kalau lem itu ada botol gitu kan, lemnya itu di dalam botol itu, lemnya kita hirup gitu dalam beberapa menit kemudian atau beberapa jam ke depan kita merasakan ketenangan mungkin ya, sampai kayak jalan-jalan kayak zombie gitu. Kalau yang bahan bakar jet turbo ini cara pakainya itu sama dalam satu botol cuman bentuknya cair. Jadi kalau sifatnya bahan bakar itu kan menguap ya, semakin banyak dia menguap lama-lama dia habis gitu kan. Makanya dia ditutup, kemudian dibuka, ditetesin ke kain gitu. Itu kain kecil lah gitu. Nah kainnya itulah yang mereka hisap gitu. Kalau mungkin kalau kadarnya kecil muda habis baunya ya mungkin diisi ulang dengan menuangkan tadi di BBM tadi dihisap lagi. Mungkin repeat seperti itu terus yang mereka lakukan gitu kan. Ya dampaknya sama aja, itu menghilangkan lapar dan buat tenang kata mereka sih gitu. Dari kegiatan-kegiatan ngelem inilah kota Nairobi itu dikatakan dengan kota zombie. Kenapa bisa dikatakan julukan kota zombie? Karena benar hampir seluruh masyarakat itu menerapkan atau melakukan hal yang sama, yaitu menghisap lem, menghirup lem dari anak-anak
sampai dewasa, bahkan sampai yang tua, bayi, bahkan yang sampai ibu-ibu yang lagi hamil pun begitu, semua nggak ada yang nggak. Dari kesusahan mereka mendapatkan pekerjaan, mendapatkan uang untuk beli lem, itulah mereka melakukan kejahatan-kejahatan dan premanisme ini. Dan ada satu lagi video vlogger lah mungkin ya, dia sengaja datang berkunjung ke Nairobi itu untuk menyaksikan dengan matanya langsung, bener nggak sih premanisme di Nairobi ini bener-bener kayak bebas banget gitu, parah banget gitu lah. Jadi dia melakukan sosial eksperimen lah gitu. Karena diisukan jambret di sana itu merajalela, tapi tidak dihiraukan oleh masyarakat sekitar gitu loh. Artinya, ketika ada jambret di depan mata kita, masyarakat itu walaupun kita minta tolong ya bodo amat gitu. Nah, jadi dia ini kan bener-bener kayak tuh lihat. Dia megang HP di pintu, kemudian kacanya diturunin dan mancing lah gitu kan. Ada nggak sih gitu kan? Nah, teman-teman lihat orang ini yang berusaha untuk mengejarnya gitu. Cuman dia udah menyiapkan kayak pistol sentrum sih kayaknya sih ya. Jadi ketika nanti si jambret ini ngambil HP itu, temennya atau tangan sebelahnya itu melakukan tembakan sentrum itu. Dari video ini aja udah kita lihat warga sekitar yang ada di sekitaran itu rame banget kan, kayak di pasar gitu kan. Tapi nggak ada yang open gitu. Ada nggak sih gitu petugas yang peduli dengan Nairobi ini gitu kan. Ternyata itu udah sering kali dilakukan sosialisasi, bahkan petugas penegak hukum itu udah beberapa kali itu melakukan penegasan atau menegakkan hukum di daerah Nairobi ini dan tidak diindahkan oleh orang sekitar. Karena yang saya katakan tadi, hampir dari seluruh masyarakat di Nairobi ini memabukkan dirinya untuk menghindari rasa laparnya. Di balik semua ini semoga tidak terjadi pada masyarakat Indonesia khususnya, dan buat lo yang masih ngelem gitu kan, hobi ngelem atau teman-teman, semoga di subscriber gue yang menyaksikan video ini nggak ada yang benar-benar kayak hobi untuk melakukan hal ngelem tersebut, dan mungkin dulu pernah, segera lu tobat daripada lu jadi zombie gitu kan. Dan ngelem itu benar-benar kayak memutuskan beberapa ribu saraf kita dalam sepertian menit gitu. Kalau lu lakukan salah berulang-ulang, bahkan makin banyak lagi saraf-saraf lu yang bakal putus. Setelah saraf lu putus, maka dunia lu akan hancur. Gue udah kayak Bang Napi belum? It's okay. Terima kasih untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang kira-kira belum tahu tentang video ini dan informasi ini. Subscribe channel ini dan bagikan supaya kita makin sering berbagi informasi yang informatif dan sharing tentang hal-hal yang belum kita ketahui. Buat teman-teman yang pengen request bahas apa lagi, gue bakal cariin sumber dan informasi yang terpercaya buat teman-teman semua. Jadi lu nggak usah bingung-bingung atau buat cari tahu tentang apa itu, apa ini. Cukup komen di bawah, bakal gua ceritain semuanya dengan kejelasan. Insya Allah. Semoga teman-teman menyukai video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan see you guys.